Indonesia berpotensi menjadi negara yang sejahtera karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya pada sektor peternakan. Sektor peternakan merupakan penyedia pangan hewani, pendorong pemenuhan gizi sumber daya manusia, dan menjadi pendorong ekonomi masyarakat. Salah satu sektor peternakan yang memiliki potensi pangsa besar adalah burung puyuh. Burung puyuh merupakan hewan unggas yang memiliki ukuran badan kecil dan gemuk, namun memiliki kelebihan diantaranya masa panen relatif cepat, biaya produksi terjangkau, dan mudah untuk dipelihara. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia, populasi burung puyuh, khususnya di Pulau Jawa, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan mulai dari 2.931.450 ekor sampai 3.879.158 ekor. Dalam proses budidaya burung puyuh, animal welfare perlu diperhatikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi ternak yang baik, sehingga hasil produksi ternak menjadi maksimal. Untuk menciptakan animal welfare, kandang merupakan salah satu objek penting yang harus diperhatikan, meliputi kondisi kandang, kebersihan kandang, suhu kandang, serta jadwal pemberian pakan dan pemberian minum di kandang. Berdasarkan masalah tersebut dan melihat potensi yang ada, kami, mahasiswa dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dengan saya, Fajrul Fala Hidayatullah, dan rekan saya, Arthur Rahmat Lestarianto, dan Sabila Ramadhania, dengan bimbingan dari Ibu Insinyur Nurul Saadah, membuat sebuah inovasi yang kami beri nama Skoja, Smart Gate Coturnic Japonica, yang merupakan kandang pintar untuk burung puyuh Jepang berbasis automatic system terintegrasi Internet of Things sebagai solusi peternakan modern era 5.0 pada lahan terbatas. Inovasi ini dirancang dengan dimensi panjang 100 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 65 cm. Tiap sisi kandang berukuran sama yang dapat menampung hingga 30 ekor ternak. Alat ini dapat melakukan 5 sistematika kerja yang meliputi pemberi minum, pakan, pengaturan suhu, sistem pengumpulan telur, dan pembersihan ekskreta, yang semuanya bekerja secara otomatis. Di samping itu, alat ini juga sudah terintegrasi dengan teknologi IoT. Pada arsitektur alat, kami menggunakan beberapa komponen, diantaranya microcontroller ESP32, sensor DHT22, sensor ultrasonik, dan beberapa aktuator seperti relay, lampu bohlam kuning, heatsink fan, pompa air, servo, motor DC, dan stepper NEMA 17. Sedangkan untuk arsitektur software, dibuat sebuah aplikasi bernama Skoja App untuk memudahkan peternak dalam memonitoring dan mengontrol sistem kerja kandang secara otomatis. Skoja App menggunakan Firebase sebagai database yang digunakan untuk mengamankan data dari sistem kerja kandang. Adapun mekanisme kerja dari Skoja terbagi menjadi 5, yakni yang pertama, sistem pemberian pakan otomatis. Sistem ini memanfaatkan stepper NEMA, conveyor, servo, dan wadah pakan yang sudah didesain sedemikian rupa. Wadah pakan nantinya akan bergerak disebabkan tarikan dari conveyor yang terhubung pada putaran stepper. Saat wadah pakan bergerak, servo membuka jalan keluarnya pakan sehingga pakan bisa tersebar secara merata. Itu mekanisme yang kedua, yakni sistem pemberian minum otomatis. Sistem ini memanfaatkan nipel sebagai alat minum burung puyuh di dalam kandang yang terhubung dengan tandon melalui selang air. Dalam tandon terdapat sensor ultrasonik untuk mendeteksi kapasitas air, sehingga jika air hampir habis, pompa air akan menyala secara otomatis. Untuk mekanisme yang ketiga, yakni sistem pembersihan ekskreta otomatis. Sistem ini memanfaatkan cara kerja konveyor buatan yang diletakkan di bawah alas kandang. Di bagian tepi bawah belakang, terdapat penyekat dari besi dengan tambahan sikat yang nantinya akan menahan ekskreta, sehingga ekskreta dapat jatuh dan terkumpul di wadah penampung. Hasil kumpulan ekskreta dapat diarahkan ke dalam tong komposer untuk diolah kembali agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk. Untuk mekanisme yang keempat, yakni sistem pengaturan suhu otomatis. Suhu yang optimal diperlukan agar burung puyuh tetap terjaga kesehatannya. Pada sistem terdapat sensor DHT22 yang diletakkan di dalam kandang sebagai pendeteksi suhu. Ketika suhu lebih dari 25 derajat Celcius, kipas akan menyala otomatis. Sedangkan ketika suhu di bawah 20 derajat Celcius, lampu bohlam kuning yang akan menyala otomatis. Dan mekanisme yang kelima, yakni sistem pengumpulan telur otomatis. Sistem ini implementasinya pada desain alas kandang dengan
satu jalan. Jalan ini mengarah ke wadah penampungan telur utama di bagian depan kandang. Pada jalan ini dilapisi dengan lembaran karet sebagai peredam agar telur tidak mudah pecah. Pada sisi aplikasinya, user dapat memonitoring keadaan kandang saat suatu sistem bekerja. Kemudian, hasil dari monitoring tersebut akan dicatat pada fitur pencatatan riwayat. Selain itu, user dapat melakukan kontrol pada Skoja. Untuk komunikasi dengan database, digunakan metode HTTP request berupa get and post data. Adanya aplikasi ini sangat mempermudah user dalam hal memonitoring dan mengontrol keadaan kandang. Keunggulan dari Skoja diantaranya, yang pertama, menggunakan teknologi IoT dan otomatisasi, yang mana alat ini dapat bekerja secara otomatis dan dapat dimonitoring secara real-time. Yang kedua, 5-in-1, yakni pada Skoja mencakup 5 sistematika kerja yang menunjukkan bahwa alat ini merupakan alat yang kompleks. Tentunya, 5-in-1 ini membutuhkan konsumsi listrik yang lebih banyak. Karena itu, pada poin ketiga, ditambahkan sistem Smart Work Divider, algoritma untuk membagi pekerjaan, yakni ketika ada sistem yang bekerja, maka beberapa dari sistem lainnya akan standby. Hal ini dapat menghemat biaya konsumsi listrik yang dibutuhkan. Inovasi Skoja dapat dijadikan solusi bagi peternak burung puyuh dalam hal efisiensi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Karena Skoja dinyatakan lebih baik daripada kandang modern yang ada saat ini dari segi keefisiensi dalam pengoperasian alat, sistem otomatisasi, biaya operasional, serta pemanfaatan teknologi.